Hello co-friends, di soal kali ini kita diberikan suatu persamaan reaksi redoks dan kita diminta untuk menentukan spesi manakah yang berperan sebagai oksidator. Nah, oksidator atau pengoksidasi itu adalah spesi yang membuat spesi lainnya mengalami reaksi oksidasi, dan pada umumnya oksidator sendiri mengalami reaksi reduksi. Nah, untuk menentukan manakah yang mengalami oksidasi dan juga reduksi, berarti kita perlu menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur yang terlibat. Karenanya kita memerlukan aturan Bilox. Nah, kita coba bedah masing-masing senyawa yang terlibat. Yang pertama ada MnO2. Di sini kita lihat pada aturan Bilox nomor 7, Bilox dari oksigen pada senyawa yang umum adalah minus 2. Senyawa yang umum ini maksudnya bukan merupakan suatu peroksida, superoksida, maupun fluorida. Nah, untuk menentukan Bilox dari Mn, kita akan melihat aturan Bilox pada nomor 3, yaitu jumlah Bilox unsur-unsur yang membentuk senyawa adalah 0. Jadi di sini kita lihat untuk oksigennya jumlahnya adalah 2. Sehingga total bilangan oksidasi untuk oksigennya adalah minus 2 kali 2, yaitu minus 4. Karena total Bilox pada MnO2 adalah 0, maka bisa kita tentukan Bilox dari Mn adalah plus 4. Dan karena Mn-nya hanyalah 1, sehingga Bilox dari Mn-nya tetap plus 4. Selanjutnya untuk senyawa H2SO4. Untuk hidrogen, kita lihat pada aturan Bilox nomor 6, dia berikatan dengan senyawa yang non-logam, sehingga Biloxnya adalah plus 1. Lalu kita totalkan seperti tadi, jumlah atom hidrogennya adalah 2. Sehingga total Bilox untuk unsur hidrogen ini adalah plus 2. Untuk oksigen sendiri sama seperti tadi pada aturan Bilox nomor 7, yaitu Bilox dari oksigen adalah minus 2, dan totalnya karena dikalikan 4 menjadi minus 8. Nah, total Bilox pada H2SO4 ini haruslah 0, seperti aturan pada nomor 3 tadi, sehingga Bilox dari S-nya adalah plus 6, dan karena S ini hanya berjumlah 1, maka Biloxnya tetap plus 6. Untuk senyawa selanjutnya ada NaI. Di sini kita lihat Na termasuk golongan 1A. Nah, aturan Bilox pada nomor 4 mengatakan untuk golongan 1A memiliki Bilox plus 1, sehingga di sini Na adalah plus 1. Sementara untuk I, karena total bilangan oksidasi pada NaI ini adalah 0, maka I-nya adalah min 1. Nah, kita beralih pada senyawa di bagian produk. Yang pertama ada MnSO4. Nah, SO4 sendiri sebenarnya merupakan spesies anion poliatomik yang bermuatan 2 minus. Jadi sebenarnya berupa SO4 2-. Apabila kita melihat pada senyawa di reaktan yaitu H2SO4, H2SO4 pada larutan juga akan terurai menjadi 2H+ dan juga SO4 2-. Nah, karena sama-sama SO4 2-, maka bilangan oksidasi untuk O dan juga S-nya sama seperti pada H2SO4, yaitu untuk O adalah minus 2 dan untuk S-nya adalah plus 6. Untuk memastikannya, kita juga bisa mengikuti aturan Bilox pada nomor 2, yaitu jumlah Bilox atom dalam ion itu sama dengan muatannya. Apabila kita totalkan, Bilox pada SO4 ini plus 6 dikurangi 8 adalah minus 2, yaitu sesuai dengan muatan pada ion SO4 2-. Nah, untuk Mn-nya berarti kita tinggal mengikuti aturan pada nomor 3, yaitu jumlah Bilox unsur-unsur yang membentuk senyawa adalah 0. Sehingga pada Mn ini Biloxnya adalah plus 2. Lalu untuk senyawa selanjutnya adalah Na2SO4. Ini sama seperti tadi karena mengandung spesies SO4 2-, maka Biloxnya sama, yaitu untuk O adalah minus 2 dan untuk S-nya adalah plus 6. Untuk Na-nya karena dia merupakan golongan 1A, maka bilangan oksidasinya adalah plus 1. Kita juga bisa pastikan kebenaran bilangan oksidasi ini dengan menjumlahkan seluruh Bilox dari unsur-unsurnya, yaitu plus 1 dikalikan 2 ditambah 6 dikurangi 2 dikalikan 4, yaitu sama dengan 0, sesuai aturan Bilox pada nomor 3. Selanjutnya kita lihat pada H2O. Untuk H2O ini oksigennya sesuai aturan Bilox nomor 7 memiliki Bilox minus 2. Sementara untuk hidrogennya sendiri sesuai dengan aturan Bilox nomor 6 karena dia berikatan dengan senyawa yang non-logam, maka dia memiliki Bilox plus 1. Selanjutnya untuk I2 ini merupakan unsur bebas, di mana dia tidak berikatan dengan unsur yang lainnya, hanya ada unsur I. Nah, sesuai aturan Bilox nomor 1, Bilox dari unsur bebas adalah 0. Nah, setelah kita menentukan Bilox dari masing-masing unsur yang terlibat, kita bisa menentukan manakah unsur yang mengalami reaksi oksidasi dan juga yang mengalami reaksi reduksi. Untuk yang mengalami reaksi oksidasi atau peningkatan bilangan oksidasi, itu terjadi pada unsur I, di mana perubahannya adalah dari minus 1 menjadi 0. Sementara itu untuk reaksi reduksi itu terjadi pada unsur Mn, yaitu dari plus 4 menjadi plus 2. Nah, tadi telah kita bahas, spesies yang berperan sebagai oksidator adalah yang membuat unsur lainnya mengalami reaksi oksidasi, atau pada umumnya dia sendiri mengalami reaksi reduksi. Sehingga kita lihat spesies awal dari Mn, yaitu unsur yang mengalami reduksi. Pada reaktan, unsur Mn ini memiliki Bilox plus 4, yaitu pada spesies MnO2. Sehingga MnO2 ini yang berperan sebagai oksidator, yaitu pada opsi E. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.